Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi ayyada habibahu al-mustafa bil-Qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bis-sunnati kal-qamari idha talaha faman sara alayhima sara fi daw'in nahari idha jallaha wa man a'rada anhuma sara fi zulmatil layli idha yaghshaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan guru yang terhormat serta para siswa-siswi yang berbahagia, tidak terasa kita sudah sampai pada malam yang ke-25 di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua tidak lengah, alias kita terus meningkatkan kualitas takwa kita, terus meningkatkan kualitas iman kita, terus memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Setidaknya ada 3 hal amalan yang perlu kita fokuskan di hari terakhir bulan Ramadan ini. Yang pertama, yaitu kita fokus untuk bersungguh-sungguh lagi dalam segala macam ibadah yang kita lakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah melebihi malam-malam yang lain. Rasulullah juga bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya maksudnya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yaitu Rasulullah tidak berhubungan dengan istri-istri beliau. Yang kedua, beliau juga ahya lailah. Rasulullah menghidupkan malam-malam bulan terakhir dari bulan Ramadan ini. Kemudian wa ayqadha ahlah, dan Rasulullah membangunkan seluruh keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yang harus kita fokuskan di 10 terakhir bulan Ramadan ini, yaitu kita harus senantiasa beriktikaf di masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Idza dakhala al-'ashru ya'takifu hatta yatawaffahu Allah ta'ala. Summa ba'da dhalik ya'takifu azwajuhu." Rawahu al-Bukhari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau senantiasa beriktikaf di masjid sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau wafat, para istri-istri beliau pun melanjutkan hal yang sama, yaitu beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan itu. Beriktikaf seperti yang tadi kita sebutkan hadisnya, yaitu tidak harus lama-lama masanya. Boleh kita beriktikaf hanya sebentar saja, karena para ulama fikih menyatakan bahwa beriktikaf tidak perlu lama-lama, hanya sebentar saja boleh. Itu dianggap sudah sebagai iktikaf. Maka jangan sia-siakan kesempatan di bulan terakhir, di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, untuk senantiasa kita pergi ke masjid dengan meringankan langkah kita untuk senantiasa rajin ke masjid. Yang ketiga, amalan yang harus kita fokuskan di 10 terakhir bulan Ramadan ini, yaitu kita senantiasa bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kemuliaan Lailatul Qadar ini dalam surah Al-Qadr, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat mulia, melebihi malam 1000 malam. Artinya, kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya melebihi dari 1000 bulan. Kalau kita beribadah selama 82 tahun, itu sama
masanya kalau kita beribadah dalam satu malam di malam Lailatul Qadar. Maka jangan sampai kita sia-siakan malam Lailatul Qadar ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil 'ashril awakhir." Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka kita harus senantiasa menghidupkan di malam-malam 10 ini dengan berbagai macam ibadah. Boleh kita sholat sunnah, boleh kita berzikir, boleh kita membaca Al-Quran, semuanya kita lakukan. Tapi yang lebih utama kita yaitu sholat sunnah, sholat berjamaah. Nah, karena ada sebuah hadis, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qamah, berdiri, maksudnya sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terampuni seluruh dosa yang telah terdahulu. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar paling minimal yaitu berjamaah salat Isya dan berjamaah salat subuh, itu sudah dianggap sebagai menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian juga Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya meriwayatkan bahwa man syahida Lailatul Qadri fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi. Barang siapa yang salat berjamaah di malam Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan bagian dari menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Maka mari kita senantiasa menghidupkan 10 terakhir ini dengan sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita berjamaah di waktu Isya dan waktu subuh. Amalan yang ketiga tadi harus kita terapkan dalam 10 terakhir ini dengan sungguh-sungguh dan jangan sampai kita lengah. Ya. Karena sangat banyak orang-orang ketika hari-hari terakhir ini lengah dan tidak mengindahkan keutamaan malam-malam Lailatul Qadar ini. Yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah ungkapan dari seorang ulama, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramdaniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba, dan janganlah engkau menjadi hamba Ramadan. Maksudnya, janganlah kita menjadi hamba Allah yang hanya rajin di bulan Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan kita malah tidak rajin. Jadi menjadilah hamba Allah yang rajin di bulan Ramadan pun di luar bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemuliaan Ramadan pun juga di luar Ramadan. Karena ada 3 komitmen yang perlu kita kuatkan menjelang kita keluar dari Ramadan, yaitu yang pertama, kita harus senantiasa menjaga takwa kita yang kita rawat di bulan Ramadan. Yang kedua, kita juga harus merawat kemuliaan diri kita yang biasa kita tunaikan di bulan Ramadan, jangan sampai di luar Ramadan kita malah melepasnya. Yang ketiga, senantiasa kita biasakan untuk pergi ke masjid, ya, karena kita kalau di Ramadan sangat sering ke masjid. Nah, di luar Ramadan pun jangan sampai kita lepas dari masjid, karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu annahu bil iman." Barang siapa yang sering terbiasa ke masjid, maka kata Nabi, saksikanlah ia adalah seorang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walhasil, semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang hamba-hamba Allah yang senantiasa rajin beribadah di bulan Ramadan, diterima amal-amal ibadahnya pun kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dijadikan hamba yang rajin beribadah di luar Ramadan, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan berakhir dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.